Perlakuan PPKM Mikro yang dilakukan pemerintah ditentang pakar epidemiologi UNER. Pasalnya pemerintah seolah hanya bermain istilah, namun tidak sesuai dengan prinsip pemutusan rantai penularan COVID. Bahkan PPKM Mikro juga seolah merupakan peta buta jika itu diterapkan pada tingkat RT dan RW, lantaran angka testing dan tracing masih sangat kecil. Epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya Dr. Windu Purnomo mengaku tak setuju dan meragukan efektivitas PPKM Mikro. Pasalnya dengan karantina di wilayah tingkat RT, RW, dan desa atau kelurahan, pemerintah seolah memegang peta buta lantaran masih rendahnya angka testing dan tracing. Terlebih hingga saat ini belum mencapai 3% dari jumlah populasi, sehingga tidak bisa menetapkan mana wilayah mikro yang beresiko tinggi atau rendah. Dr. Windu Purnomo juga mempertanyakan apakah wilayah mikro yang dianggap berisiko rendah benar-benar tidak ada kasus, karena kesimpulan itu menjadi sangat menyesatkan jika dijadikan pegangan. Menurutnya, wilayah mikro yang dianggap minim kasus bisa saja juga terdapat kasus COVID karena ketidakmampuan untuk mendeteksi akibat testing yang sangat lemah. Tetapi ada konsep kedua yang saya tidak setuju, yaitu apa? Yaitu setiap RT RW itu dikasih, jadi menurut instruksi Mendagri yang baru, ya, yang kemarin baru keluar, itu setiap RT ya itu diberi level-level, ada yang hijau, yang kuning, yang oranye dan merah, ya tak? Ya tak? Jadi artinya kalau hijau dan kuning itu di sana risikonya rendah, artinya tidak ada kasus. Ya, kasusnya kecil, tapi kan yang oranye dan merah kasusnya banyak. Nah, yang kasusnya banyak nanti tidak boleh ada kegiatan yang sifatnya publik, tapi yang kasusnya sedikit, yang hijau dan kuning boleh bergerak kemana-mana. Padahal testing kita ini sangat rendah, kita ini seperti pegang peta buta. Sebenarnya kita nggak tahu persis loh ya, RT RW mana sih yang sebetulnya ada yang kasus positifnya dan apa yang negatif. Apa kalau negatif pasti di sana tidak ada yang negatif, tidak ada yang positif? Ya kita nggak tahu, wong testing kita rendah, ya. Jadi bisa menyesatkan, sangat menyesatkan dan berbahaya. Ketika ada suatu RT disebut kuning atau hijau, padahal mungkin di sana ada kasus yang tidak terdeteksi karena testing kita rendah dan tracing kita jelek. Nah itu berbahaya, nanti di sana boleh bergerak, padahal di sana ada sumber penular. Nah. Jadi kalau testing kita rendah, jadi kita tidak punya peta yang bagus, jadi gampangnya peta buta seperti sekarang, ya, seharusnya tidak boleh melakukan PPKM Mikro. Dalam artian ini loh ya, kan instruksi Mendagri kan membagi-bagi RT itu dalam bentuk itu. Kita bisa keliru, ya, nanti orang dianggap, oh RT RW ini aman nih, padahal di sana mungkin tidak aman. Nah, sehingga itu berbahaya. Windu Purnomo menambahkan, jika seharusnya pemerintah tidak hanya suka bermain istilah atau nama, namun harus sesuai substansi dengan prinsip pemutusan rantai penularan. Ferry Saputra, Surabaya TV.